Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen selaku pengajar mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu Ibu Manjasari MSc, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang konsumsi Islam. Memasuki materi yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rian Dirgantara selaku moderator, dan dua rekan saya yaitu Nurul Hadianti dan Ayudia adik kita yang akan menyampaikan materi. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi kami yang pertama, yaitu pengertian konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu consume, yang berarti memakai atau menghabiskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsumsi itu diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi. Secara luas, konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu dasar hukum konsumsi Islam. Dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen, terutama Muslim, selalu dan harus didasarkan pada syariat dan Islam. Dasar perilaku konsumsi itu diantaranya ada 3. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87-88, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah berikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selanjutnya surah Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27-28, yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Dan yang terakhir yaitu hadis yang menyatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Hadis ini menerangkan bahwa Islam mengajarkan pada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya atau hemat, tidak rakus atau serakah, sebab keserakahanlah yang menghancurkan bumi ini. Selanjutnya di materi kami itu ada pola konsumsi. Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan nilai kebaikan atau kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi. Para fuqara menjadikan memakan hal-hal yang baik ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama itu ada wajib, yaitu berkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebiasaan dan terhindar dari dosa. Yang kedua itu ada sunnah, yaitu mengkonsumsi yang lebih dari kata kadar
yang menghindarkan diri dari kebiasaan dan menjadikan seorang muslim mampu sholat dengan berdiri dan mudah berpuasa. Selanjutnya ada mubah. Mubah yaitu sesuatu yang lebih daripada sunnah sampai batas kenyang. Dan yang terakhir itu ada konsumsi yang melebihi batas kenyang. Yang dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh dan satunya mengatakan haram. Terlepas dari berbagai perilaku konsumerisme, bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh Islam dalam aspek penggunaan barang-barang kebutuhan antara lain, yang pertama, setiap individu harus pantas berbelanja untuk mendapatkan barang-barang ekonomi secukupnya agar ia dapat hidup secara memadai. Yang kedua, barang-barang yang diharamkan sebaiknya jangan dibeli. Yang ketiga, penggunaan barang ekonomi jangan sampai pada taraf mubazir dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir, penggunaan barang ekonomi dan keputusan yang didapatkan dari penggunaannya jangan dijadikan tujuan oleh setiap individu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayudia, adik kita. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Hadianti tentang prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Salah satu pakar ekonomi menurut Abdul Manan menawarkan 5 prinsip konsumsi dalam Islam, diantaranya yaitu 1. Prinsip keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain. 2. Prinsip kebersihan, mengandung makna yang sempit dan luas. Makna yang sempit berarti barang dikonsumsi harus bersih dan sehat atau bebas dari penyakit yang bisa diindra secara konkret. Makna yang berarti harus bersih dari larangan sara. 3. Prinsip kesederhanaan, mengandung maksud sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan, karena hal ini merupakan pangkal dari kerusakan dan kehancuran baik bagi individu maupun masyarakat. 4. Prinsip kemurahan hati, mengandung maksud tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan serta mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah. 5. Prinsip moralitas, mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam, yang tercermin baik sebelum, sewaktu, dan sesudah konsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan kebutuhan dalam Islam. 1. Al-Haja al-Daruriyah, kebutuhan dasar atau basis, needs atau primer. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer yang bersifat mendasar yang pemenuhannya adalah wajib atau sesuai dengan kemampuan, dan juga bersifat segala. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, baik bersifat sementara maupun permanen. Al-Haja al-Jiyah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan sekunder yang bersifat melengkapi komplementaris need. Kebutuhan dasar, pemenuhan akan kebutuhan barang atau jasa itu akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan nilai tambah bagi eksistensi manusia tersebut. 3. Al-Haja al-Tahsiniyah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan tersier yang bersifat kemewahan atau amelioratoris need dan menimbulkan tingkat kepuasan
kendaraan yang mewah ataupun pakaian yang mewah. Dan yang terakhir itu ada etika muslim dalam konsumsi. 1. Tidak boleh hidup bermewah-mewahan atau tarf. Tarf itu adalah sebuah sikap berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. 2. Menjauhi israf, tabdzir, dan safi. Israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. Israf merupakan perilaku di bawah tarf. Tabdzir adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak profesional. Safi adalah orang yang tidak cerdas di mana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan senantiasa menuruti hawa nafsunya. Yang ketiga, melakukan konsumsi yang seimbang. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu, tidak boleh mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat, bahkan sikap ekstrim pun harus dijalankan dalam berkonsumsi. Yang keempat, menjauhi konsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan. Syariah mengharamkan konsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang di dalamnya, syarat dengan kemudaratan bagi individu dan masyarakat serta ekosistem masyarakat bumi. Konsumsi terhadap komoditas dan jasa yang dapat membahayakan kesehatan dan tatanan kehidupan sosial sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi seperti halnya narkoba, minuman keras, judi, dan penyakit sosial lainnya dapat menimbulkan tindakan kriminal yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Sekian dari hasil materi yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf kepada Allah sebesar-besarnya dan kami minta maaf kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.